Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang penuh dengan ampunan ini. Dan kita berharap kepada Allah, semoga di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dapat memberikan kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, yang dapat membuat diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita hari ini untuk menjelang berbuka puasa, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Insyaallah apa yang kita sampaikan ini nantinya kita semuanya dapat memahaminya dan insyaallah juga dapat mengamalkannya. Apa itu? Kita ketahui beribadah di bulan Ramadan ini yang sangat diwajibkan adalah perintah puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, dan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Para pendengar, dari puasa kita yang kita kerjakan, harapan kita adalah menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Karena ada yang bertanya, Ustaz, ini ada orang berpuasa tapi masih mau juga buat dosa. Apa itu contoh? Puasa-puasa juga tapi masih mau juga menceritakan pasangannya. Ada yang puasa-puasa juga masih mau juga melihat-lihat dompet suaminya. Dilihatnya aja. Karena suami juga melihat, dia cuma melihat. Rupanya suami tak melihat, diambilnya isi dompet itu. Padahal puasa juga, tapi masih mau juga menggibah orang lain. Puasa juga, tapi mau juga memfitnah orang lain. Jadi puasa yang bagaimana yang bisa menghantarkan orang itu menjadi la'allakum tattaqun? Puasa yang bagaimanakah yang bisa mengantarkan orang untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali ada membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Nah, kita nanti pilih mau di tingkatan yang mana. Pertama adalah puasa awam, puasa umum, puasa awam. Puasa awam ini apa ya Ustaz? Puasa awam ini biasanya mereka berpuasa, mereka menahan lapar, mereka menahan haus, mereka tidak makan, mereka tidak minum,
tapi sayang mereka masih mau juga melakukan pekerjaan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya. Bahkan ibadah puasanya bisa tak mendapat pahala di hadapan Allah. Puasa awam, puasa juga, buat maksiat juga. Itulah kata Nabi, Rabbas shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Terkadang ada orang berpuasa tidak dapat pahala puasa, yang dapat adalah haus dan lapar saja. Puasa juga, berkelahi juga. Puasa juga. Menggibah, apa itu ghibah? Ghibah itu menceritakan aib orang lain, yang diceritakan itu benar. Hati-hati dosa ghibah. Al-ghibah itu asyaddu min zina. Dosa ghibah sama juga dengan berzina. Sanggup dia menceritakan orang. Makanya kadang ada orang lewat bisa jadi bahan untuk ghibah. Lewat orang itu bawa tas baru, diceritain, wah tas baru, aku tahu nih dia itu tas tuh semalam diambilnya 3 kali bayar itu. Kau tahu orangnya kayak mana? Aku tahu kali karakter orangnya kayak mana itu. Utangnya di sana sini itu, menggibah. Habis pahala puasa. Ada lagi menggibah malamnya. Tadi malam aku sholat tarawih. Nah berapa? Hancur kali ya. Maksudnya, aduh musibah betul. Kenapa musibah? Imamnya lama kali. Imam lama musibah. Padahal bukan enak jadi imam. Musibah. Malah dia bilang, aduh jijik kali punya Ustaz tadi malam. Jijik sama Ustaz. Bukan Ustaz disayangi, bukan Ustaz dimuliakan. Jijik sama Ustaz. Gara-gara tarawih katanya kelamaan. Ghibah waktu puasa. Maka ini gak ada nilai puasanya. Yang kedua, puasa khawas. Apa puasa khawas ini? Puasa khusus. Dia khusus berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Namun terkadang ibadah-ibadah yang lain sedikit yang dia kerjakan. Dia memang khusus berpuasa. Ada juga memang yang berpuasa ini dia juga sholat tarawih ada. Tapi tarawihnya kadang cuma ngikutin Nabi saja. Kenapa ngikutin Nabi? Kalau kita kaji sejarah, Nabi sholat tarawih cuma 3 malam. Selanjutnya dilanjutkan oleh sahabat. Di masa Abu Bakar Siddiq tarawih nggak ada, berhenti. Di masa sahabat selanjutnya baru tarawih dilakukan. Berarti Nabi tarawih cuma 3 malam. Sahabatlah yang mengerjakan sampai 30 malam atau 29 malam. Ada yang mengerjakan 30, ada yang mengerjakan 29. Jadi ada yang mengerjakan 3 malam. Ditanya yang 3 malam, budget kita nih Wak, kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga rame ya Wak? Rame lah. Kenapa rame? Wak pun bertengah malam keempat nggak ada. Jangan salah loh. Nabi itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga ada sholat. Habis itu tak sholat. Ini salah. Jadi kalau dia memang mau ngikuti Nabi silakan. Tapi sahabat Nabi juga boleh diikuti. Karena sunnah juga menghidupkan apa yang dikerjakan sahabat Nabi. Maka saudaraku, ada orang berpuasa tapi ibadahnya masih juga kadang lemah. Baca Qur'annya lemah. Memang baca Qur'an tapi lemah. Alhamdulillah. 1 ayat udah tutup. Shadaqallahul azim. Ini puasa khusus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang berpuasa khusus ini dia enggak menggibah. Dia tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Tapi alangkah baiknya kita yang mencari puasa yang ketiga, khawasul khawas. Khusus di atas khusus. Ketika dia berpuasa, dia juga dapat dalam dirinya nilai-nilai pendidikan. Apa itu? Akhlaknya baik. Orang yang berpuasa itu bila memiliki akhlak yang baik, maka puasanya akan mencapaikan dirinya untuk menjadi la'allakum tattaqun. Ketika dia berpuasa, tidak ada orang lain di sampingnya. Tidak ada satupun manusia di sampingnya. Ada cobaan kira-kira untuk memancing dirinya buat dosa.
tapi dia bisa menahan itu. Padahal nggak ada orang. Dia berpikir memang nggak ada orang, tapi ada Allah pada dirinya itu. Ada Allah dekat dirinya itu. Akhlaknya bagus, hatinya bagus, sehingga dia tak terpancing untuk buat maksiat. Inilah puasa yang mengantarkan orang untuk menjadi la'allakum tattaqun. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan. Mari, puasa itu wajib hukumnya. Mari kita berpuasa di bulan Ramadan. Jangan tinggal puasa Ramadan kecuali ada sesuatu hal seperti sakit, seperti perjalanan jauh, musafir, seperti dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan kalau kita berpuasa, maka ambillah ibadahnya yang mengantarkan kita untuk menjadi orang bertakwa. Puasa terbagi 3, puasa awal, puasa khawas, dan ketiga khawasil khawas. Ambillah puasa yang ketiga, karena puasa ketiga ini adalah puasa yang mengantarkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.